Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu di kelas matematika pada hari Sabtu, tepatnya 22 Agustus 2020. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita. Di pembahasan sebelumnya, materi terakhir kita sudah membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Kita sampai baru membahas bagian A ya. Silakan dibuka buku PSM masing-masing halaman 7. Kita masih akan membahas di halaman 7. Masih tentang merasionalkan bentuk akar. Kalau kemarin kita baru membahas bagian A, maka pada hari ini kita akan membahas merasionalkan bentuk akar bagian kedua, yaitu dengan pembahasan yang bagian B. Bentuk A bentuk A per akar B plus C. Sedikit mengulang, barangkali mungkin di antara kalian ada yang terlupa bahwa kenapa sih kita harus membahas merasionalkan bentuk akar. Jadi kalau seperti yang Ustazah Ania sampaikan kemarin, di dalam matematika itu tidak boleh di dalam suatu pecahan itu di bawahnya dalam bentuk akar. Jadi ketika ada pecahan di bawahnya dalam bentuk akar itu harus dirubah dulu. Dirubah bagaimana caranya agar dia bentuk akarnya ini hilang. Makanya itu dikatakan sebagai merasionalkan, karena bentuk yang seperti ini dinamakan tidak rasional. Jadi harus kita rubah menjadi bentuk yang rasional. Oleh karenanya materinya disebut dengan merasionalkan bentuk akar. Lanjut ya, mudah-mudahan tidak lupa. Untuk teori yang pertama yang kemarin bagian A, sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu bagaimana apabila bentuk soalnya dalam bentuk A per atau dibagi akar B plus C. Ya, kita lihat. Ketika kalian bertemu soal bentuk akar yang bentuknya seperti ini, maka kalian dapat merasionalkan bentuk di atas menggunakan cara berikut. Hampir sama konsepnya dengan cara yang kemarin, jadi soalnya itu dikali dengan penyebutnya atau bagian bawahnya ya. Kemarin sudah sempat diajarkan bagi yang menyimak penjelasan. Misalnya ada soal A dibagi akar B plus C. Kita dapati bahwa bagian bawah penyebutnya itu masih dalam bentuk akar, sehingga bentuk pecahan ini merupakan pecahan yang tidak rasional. Maka kita harus merubahnya dulu menjadi bentuk yang rasional. Caranya bagaimana? Yang pertama, soalnya kita tulis lagi ya. Jadi A per akar B plus C, kita tulis lagi soalnya. Kemudian dikalikan. Ingat operasinya perkalian. Dikalikan. Penyebutnya ditulis ulang. Jadi kalau di sini akar B plus C, pindah ke sini jadi negatif. Di sini tandanya positif, pindah ke sini jadi negatif. Jadi akar B min C dibagi sama aja, akar B min C. Gampang ya? Jadi soalnya ditulis ulang, kemudian dikali dengan penyebutnya, tapi tandanya diganti. Ketika dia positif berubah jadi negatif, ketika di sini negatif ya, ingat ketika di sini negatif jangan lupa di sebelah sini dirubah jadi positif ya. Kebalikannya tergantung soalnya seperti apa. Kita langsung aja ke contoh biar paham ya. Contoh yang pertama. Ada soal yang warna hitam soal, yang warna merah itu proses jalannya, dan yang warna biru itu adalah hasil ya. Kita mulai dari soalnya. Ada soal di sini 1 per atau 1 dibagi akar 2 min 1 atau akar 2 dikurangi 1. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, langkah pertama ditulis dulu soalnya. Sama ya. Ditulis dulu soalnya, kemudian operasinya perkalian. Kalau sudah, kemudian, nah baru ditulis penyebutnya. Kalau di sini akar 2 min 1, maka tandanya kebalik. Di sini harus dalam bentuk plus ya. Jadi akar 2 sama satunya ditulis ulang, kemudian tanda negatif berubah jadi positif. Jangan lupa karena biasanya kalian sering selip di sini, selip tanda ya. Salah tanda maka jawabannya juga akan salah, hati-hati. Nah, kemudian bawahnya juga sama, akar 2 plus 1, akar 2 plus 1.
Selanjutnya, kita kalikan. Yang atas dikali dengan atas, yang bawah dikali dengan bawah. Ya. Jadi, 1 dikali dengan akar 2 plus 1, maka hasilnya tetap akar 2 plus 1. Jadi, apapun bilangannya, kalau dikalikan dengan 1 kan hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Masih ingat ya? Nah, kemudian untuk mengalikan yang di bawahnya, akar 2 min 1 dikali akar 2 plus 1. Bagaimana mengalikannya? Seperti yang Ustazah ajarkan kemarin, depan kali depan, ya. Kemudian belakang dikali belakang. Jangan lupa tandanya juga dikalikan, ya. Yang pertama depan kali depan dulu ya. Akar 2 dikali akar 2. Nah, kemarin juga sudah Ustazah sampaikan, semoga kalian tidak lupa. Apabila akar bertemu dengan akar dan bilangannya sama, maka akarnya hilang, gitu ya. Jadi akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2, gitu. Kalau akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Nah, jangan dilupakan, ini sangat penting sekali agar kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal berikutnya, gitu ya. Jadi, akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 ini. Oke. Selanjutnya, negatif dikali positif. Negatif kali positif sama dengan negatif, ini ya. Oke. Selanjutnya, 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi, dapatlah seperti ini, bentar. Nah, dapatlah seperti ini. Akar 2 plus 1, 2 dikurangi 1. Ada yang bisa disederhanakan? Ada, yaitu 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, akar 2 plus 1 dibagi 1, apapun ya, kalau dibagi dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, kalau di pilihan ganda nggak ada jawaban ini, kalian jangan bingung, karena akar 2 plus 1 itu hasilnya sama dengan akar 2 plus 1. Karena apapun bilangannya, kalau dibagi dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Paham ya? Itu contoh nomor 1. Sangat mudah sekali. Yang penting kalian fokus dan mengikuti penjelasan Ustazah dengan baik. Nanti Ustazah kirimkan filenya di grup ya, agar kalian bisa lebih mudah mengulang materinya, biar nggak bolak-balik ke penjelasan video. Tapi kalau masih belum paham, ya silahkan untuk memperhatikan kembali penjelasan video dari Ustazah. Contoh yang kedua, nah, ada soal 4 dibagi akar 7 plus 2. Bentuknya masih sama ya, A per akar B plus C gitu. Plus atau negatif basing tandanya. Kalau di sini tadi negatif, di sini Ustazah kasih contoh yang positif. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, langkah pertama ditulis lagi ya soalnya, kemudian ditulis tanda kali, selanjutnya, nah ini penyebutnya ditulis ulang dengan berubah tanda. Kalau di sini akar 7 plus 2, maka di sini akar 7 min 2 dibagi akar 7 min 2. Selanjutnya atas dikali atas, bawah dikali bawah. Jadi akar 4, bukan akar 4, sorry, 4 ya, 4 ini dikali ini, dikali 2 ini gitu kan ya. 4 dikali akar 7 min 2. Jadi nulisnya kayak gini. Bentar, capek. Nah, 4 dalam kurung akar 7 min 2. Jadi nulisnya ya, 4 dikali akar 7 min 2. Nah, nulisnya kayak gini. Jadi antara 4 dan di dalam kurung ini ada operasi perkalian. Tapi nulisnya diginiin ya, 4 dalam kurung akar 7 min 2. Selanjutnya kita operasikan yang bawah. Akar 7 dikali akar 7, akarnya lepas, berubah jadi 7 ya. Kemudian positif dikali negatif, hasilnya negatif. Terus 2 dikali 2 sama dengan 4. Paham? Oke. Ya udah, habis itu ini biarin 4 akar 7 min 2, terus 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Selanjutnya, ini ya. Nah, ini sebenarnya sudah hasil akhir, karena dia tidak ada yang bisa disederhanakan lagi. 4 dibagi 3 nggak bisa. Jadi ya udah kayak gini aja. Cuman kalau di pilihan ganda nggak ada jawaban kayak gini, kalian juga bisa menjawabnya dalam bentuk seperti ini. Ya, biasanya ini bentuk yang lazimnya. Kalau ini tidak lazim, tapi bisa jadi ada juga di pilihan ganda dibuat seperti ini. Jadi kalau di sini tidak ada, maka jawaban kalian seperti ini. Jadi 4 per 3 ya, tulis dulu pecahannya, baru dikali akar 7 min 2. Jangan dilupakan ya. Nanti kalau ada latihan, kalian mengerjakannya hasil akhirnya dibuat bentuk seperti ini saja, biar lebih terbiasa, oke?
Selanjutnya kita ke contoh nomor 3. Di sini ada soal 8 dibagi 3 plus akar 5. Nah, kalau tadi kan akarnya di depan ya, sekarang Ustazah buat akarnya di belakang. Jadi gimana itu Ustazah, sama atau enggak? Nah, sama aja. Jadi walaupun di awal tadi judulnya adalah A per akar B plus C. Nah, itu tidak merubah format ya, walaupun akarnya berubah atau berpindah ke belakang, itu sama saja bentuknya, masih ke dalam kategori bentuk yang B, yaitu A dibagi akar B plus C gitu ya. Bedanya adalah ini bentuk akarnya pindah saja. Kembali fokus ya. Jadi jangan merasa aneh, loh Ustazah tadi kan akarnya di depan kok jadi di belakang, sama aja itu. Jadi 8 dibagi 3 plus akar 5, seperti biasa kita tulis ulang soalnya, kemudian tulis operasi perkalian, habis itu tulis penyebutnya dan jangan lupa berubah tanda. Di sini 3 plus akar 5, di sini ditulisnya 3 min akar 5. Ya udah dikaliin. 8 dikali 3 min akar 5. Jangan lupa ditulis dalam kurungnya ya. 8 dikali 3 dikurangi akar 5. Selanjutnya yang mengalihkan yang di bawah seperti biasa, 3 dikali 3 sama dengan 9. Terus positif kali negatif, akar 5 dikali akar 5, akarnya lepas berubah jadi 5. Paham ya? Ya udah, ini Ustazah pindah ke bawah karena di samping nggak cukup ya, fokus. Jadi habis dari sini kita belok ke sini. Ini ditulis ulang atasnya, terus 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Ya udah. Nah, ternyata nih ya, 8 sama 4. Nah, itu bisa dibagi ya. Ingat, 8 sama 4 bisa dibagi karena ini operasinya perkalian. 8 bagi 4 berapa, Nak? Iya, 2 ya. 8 bagi 4 sama dengan 2. Ya udah, jadi 2. Terus ini ditulis ulang. 2 dikali 3 dikurangi akar 5. Habis itu bisa kita langsung kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Terus 2 dikali akar 5. Jangan lupa negatifnya ditulis dulu, min 2 akar 5 sama dengan 2 akar 5. Jadi hasil akhirnya adalah 6 dikurangi 2 akar 5. Sampai sini udah selesai, nggak bisa diapa-apain lagi karena satunya bilangan bulat, satunya bilangan akar, dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi pilihan gandanya memang akan seperti ini nanti, gitu ya. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Gitu. Lanjut satu contoh lagi kayaknya, masih semangat ya. Hari ini tidak banyak materi yang Ustazah sampaikan. Jadi fokus, tetap fokus, soalnya juga tidak banyak. Selanjutnya, soal selanjutnya adalah 6 dibagi 3 akar 2 dikurangi 4. Nah, ini juga sedikit berbeda dari soal yang di atas. Kalau yang di atas saya jelaskan tadi kan ini sendirian gitu ya. Nah, kalau ini ada temennya. 6 dibagi 3 akar 2 dikurangi 4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Apakah sama saja? Kita lihat. Seperti biasa, yang pertama kita tulis lagi soalnya. 6 dibagi 3 akar 2 min 4. Setelah itu, tulis operasi perkalian. Habis itu tulis penyebutnya, jangan lupa berubah tanda. Jadi kalau penyebutnya ini 3 akar 2 dikurangi 4, maka di atasnya 3 akar 2 plus 4, bawahnya 3 akar 2 plus 4. Ya, negatif jadi positif. Habis itu ya udah dikaliin 6, ya kan? 6 dikali 3 akar 2 plus 4. Dibatasi dengan tanda kurung. 6 dikali 3 akar 2 plus 4. Ya. Bawahnya ya udah dikali seperti biasa. 3 kali 3 sama dengan 9, gitu ya. Nah, terus akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2, akarnya lepas, jadi tinggal 2, gitu ya. Terus negatif kali positif sama dengan negatif, gampang banget. Terus 4 dikali 4 sama dengan 16. Ini walaupun terlihat mudah, tapi ini membutuhkan ketelitian yang hati-hati gitu ya. Karena kalau kalian meremehkan, cuma dikali-kali doang Ustazah, kalian tuh suka selip di sini. Entahlah selip di nulis soal, entahlah selip di menghitungnya gitu ya.
Jadi hati-hati betul, karena itu mempengaruhi konsentrasi kalian dan bisa jadi itu membuat kalian menjadi salah menjawab ya. Jadi jangan membuat ustazah repot dengan selalu memperbaiki kesalahan kalian hanya karena kalian tidak teliti melihat soal dan mengalihkannya ya. Ngaliinnya itu harus teliti, siapa dengan siapa pasangannya gitu ya. Jangan salah pasangan. Nah, habis itu ya udah didapatkanlah seperti ini ya. Karena 3 sama akar 2 itu perkalian, jadi ini perkalian juga. 9 dikali 2 sama dengan 18. Taruh bawahnya, pindah ya. Habis ini ke sini. 9 kali 2 18, terus dikurangi 16. Ya udah, atasnya ditulis lagi, bawahnya ditulis. 18 dikurangi 16 sama dengan 2. Nah, setelah dapat sampai sini, ya, sampai sini. Ya udah, ada yang bisa disederhanakan tidak? Ada, ternyata 6 sama 2 ya. 6 dibagi 2 sama dengan 3, betul. Ya udah, berarti 3 dikali yang dalam kurung 3 akar 2 plus 4. Habis itu tinggal kita kali seperti biasa. Bentar. Ya, jadi 3 kali 3 sama dengan 9, berarti 9 akar 2 gitu ya. Jadi 3-nya ini nggak usah dikasih akar 2 lagi, nggak usah, karena 3 sama akar 2 ini kan jadi 1, berarti dia cukup 3 kali 3 akar 2. Jadi bukan 3 kali 3, 3 kali akar 2 itu nggak perlu ya. 3 kali 3 akar 2 sama dengan 9 akar 2, habis itu 3 kali 4 sama dengan 12 gitu ya. Paham ya? Oke deh. Kalau sudah paham, alhamdulillahirrabbilalamin. Bisa diulang lagi materinya di PDF yang saya lampirkan ya. Dan di sini ada soal berbentuk kupu-kupu. Ada 6 soal sedikit ya yang Ustazah berikan. Jadi diusahakan tidak ditunda-tunda menyelesaikannya. Dikerjakan sekarang juga. Ustazah tunggu sampai dengan jam 9.30. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 soal ditambah 2 soal lagi ada di buku PSM kalian. Kalian tuh suka melewatkan tuh. Ketahuan gak pernah dengerin video ini sampai habis, jadi suka nggak tahu kalau Ustazah kasih soal juga di buku PSM-nya gitu ya. Di buku PSM halaman 8 itu melanjutkan latihan 1.6 kemarin ya. Jadi kalau latihan 1.6 kemarin baru sampai nomor 1, sekarang kita lanjut nomor 2. Nanti hari Selasa kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 3 karena bentuk soalnya beda lagi. Jadi hari ini fokus ke nomor 2. Nomor 2 itu hanya 2 soal saja, yang A dan B. Yang C itu kalau bisa dikerjakan ya silahkan, cuman kalau dirasa rumit ya tidak perlu dikerjakan gitu ya. Ya sudah, begitu saja dari Ustazah. Berarti total soal hari ini ada 8 yang berhasil menyelesaikan lebih cepat karena soalnya sedikit, bisa dimanfaatkan waktu luangnya untuk menyelesaikan kelengkapan nilai tugas yang mungkin ada yang belum lengkap di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Tetap semangat, jangan lupa meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan menyerap ilmu dan mengerjakan soalnya. Sampai bertemu kembali di kelas Telegram. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.